Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Durya, kita di acara Figura Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara, tempat di mana gagasan bertumbuh, inovasi bersemi, dan semangat pertanian terus bergerak maju. Sahabat, saat ini ketahanan pangan menjadi isu yang sangat strategis di tengah masyarakat. Dan kenapa ini menjadi isu strategis? Karena saat ini banyak sekali tantangan terkait dengan ketahanan pangan, di antara meningkatnya populasi manusia, kemudian ada juga perubahan iklim, dan makin terbatasnya sumber daya alam. Sektor peternakan, utamanya ternak ruminansia, memberikan alternatif dan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional melalui produksi daging, susu, dan produk peternakan yang lain. Selain itu juga sektor peternakan ini memiliki integrasi yang kuat dengan sektor pertanian, di mana produk-produk hasil limbah pertanian dapat diserap untuk menjadi pakan ternak, sementara kemudian dari peternakan juga dapat dimanfaatkan sebagai input pupuk bagi pertanian. Oleh karena itu, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang tentang masa depan ketahanan pangan, peran strategis dari ternak ruminansia dalam pemenuhan protein hewani. Dan untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber. Beliau adalah seorang guru besar di bidang produksi ternak ruminansia. Kita sapa langsung beliau. Selamat sore, Prof. Kusuma Ardianto. Selamat sore. Selamat sore. Baik. Sebelum kita bincang-bincang, saya akan membacakan dulu riwayat singkat hidup beliau. Nama lengkap adalah Profesor Dr. Kusuma Ardianto, Sarjana Peternakan MP. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1975. Dan saat ini beliau menjadi dosen pada jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Riwayat pendidikan beliau, sarjana beliau ditamatkan pada jurusan produksi ternak Fakultas Pertanian Unila pada tahun 1998. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan pada ilmu peternakan Universitas Gadjah Mada, grade magister, dan diselesaikan pada tahun 2000. Kemudian lanjut untuk program doktoral, beliau diselesaikan juga pada ilmu peternakan UGM tahun 2013. Begitu ya, Prof ya. Nah, Prof, ini sahabat Figura ini pasti ingin tahu apa sebenarnya peran ternak ruminansia dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan global. Bagaimana perannya? Ya, baik. Ini manggilnya apa nih? Mas Dokter Boleh ya. Baik, terima kasih Kak aja ya. Kakak boleh. Boleh. Masih muda ya. Masih muda ya. Jadi kalau kita bicara peran peternakan ya, khususnya dalam konteks ketahanan pangan, lebih spesifik lagi dalam penyediaan protein hewani, itu memang sebagai salah satu produk yang strategis ya. Karena kalau kita lihat dengan pertambahan penduduk saat ini, kemudian kita lihat lagi data statistik kita bahwa konsumsi protein hewani khususnya yang berasal dari ternak itu kita masih cukup minim, sehingga disinilah tantangan kita bagaimana kemudian kita memenuhi kebutuhan protein khususnya dari ternak ruminansia ini sehingga dapat memenuhi ya, atau meningkatkan lah paling tidak meningkatkan konsumsi per kapita protein hewani di masyarakat kita. Nah, kita ini dari sisi stok juga masih belum cukup. Ini tantangan berat kita untuk meningkatkan produktivitas khususnya ternak ruminansia. Nah, ternak ruminansia itu kan kita juga golongkan dari berbagai sumber yang mungkin masyarakat banyak kenal itu ya sapi, kambing, domba, kerbau. Nah, ini yang utama lah. Dan yang paling isu sentral itu adalah ternak sapi. Nah, jadi ini memang bagaimana kita meningkatkan di samping populasi juga produktivitas ternaknya. Nah, jadi ini yang memang kita butuhkan, sehingga pada saat kebutuhan ini tercapai, maka ya insya Allah nanti peningkatan konsumsi protein hewani juga bisa meningkat. Saat ini target kita meningkat terus lah ya. Kalau memenuhi memenuhi itu kan standarnya itu belum jelas juga kita. Jadi ya
paling tidak harapan kita konsumsi protein hewan ini terus meningkat seiring berjalannya waktu. Oke. Nah, ini Prof, sekarang ini kan isu tentang perubahan iklim sedang marak, semua sektor terdampak gitu. Kira-kira kalau untuk peternakan ruminansia sendiri terdampak atau tidak dengan isu global warming dan climate change ini? Ya, isu global warming itu saya kira untuk di kami, khususnya mungkin ternak ruminansia, itu ya efeknya cukup signifikan. Kita nggak usah bicara global aja lah. Kita ingat tahun kemarin ya, kita mengalami musim kemarau yang cukup panjang. Nah, begitu kemarau yang cukup panjang, itu peternak kita sudah mulai gelisah, was-was. Kenapa? Ya karena salah satu sumber pakan untuk ternak kita itu berasal dari hijauan. Nah, jadi memang begitu hijauan langka, mulai sulit karena musim kemarau. Nah, ini udah mulai ternak ini ya mencari atau menyiapkan dengan segala macam upayanya supaya ternaknya bisa makan. Bahkan ada istilah juga akhirnya ya ternak makan ternak gitu. Ini untuk membiayai kebutuhan pakannya dia sampai jual ternaknya dulu gitu loh. Itu pada saat itu tuh. Jadi bicara isu global warming itu sangat makro, kita bicara musim dikit aja itu sudah dampaknya luar biasa ya. Ya, kalau begitu ini Prof, sebenarnya kan produktivitas hijauan pakan ternak di negara kita ini cukup bagus ya. Apa tidak ada teknologi seperti kita lihat di negara-negara lain, bahkan negara yang punya 4 musim, ada musim gugur dan musim dingin yang demikian panjang, mereka bisa bertahan. Nah, kita apa masalahnya? Ya, kalau informasi teknologi itu sudah banyak ya, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi sampai saat ini yang sudah bisa diakses oleh peternak-peternak kita maupun petani-petani kita. Ya, tapi kembali bahwa teknologi itu adalah tool untuk membantu kita sebenarnya. Jadi kalau kita tidak menyiapkan strategi yang baik dan benar untuk mengantisipasi katakanlah seperti tadi misalnya musim kemarau, ya nggak bisa juga gitu loh. Jadi kita beberapa teknologi pakan yang mungkin kita sudah familiar lah ya, mungkin mulai dari pengawetan seperti silase, pengawetan hijauan, kemudian ada amoniasi pada saat memanfaatkan limbah yang cukup keras ya, amoniasi jerami padi, kita sudah kenalkan juga ke mereka. Ya tapi itu tadi kembali pada saat produksi hijauan banyak, limbah pertanian banyak, nah itu tidak diolah, sehingga mereka tidak mempersiapkan musim yang tidak diduga gitu. Berbeda dengan peternak yang di luar negara tempering, mereka sudah tahu ini musim ini tidak bakal ada hijauan, mereka sudah menyiapkan. Nah, jadi kendala itu mungkin yang memang ketidaksiapan kita menghadapi musim kemarau yang panjang. Walaupun mungkin ya sudah diinfokan, tapi ya ketidaksiapan mengantisipasi itu ya karena jarang terjadi itu tadi ya. Bedanya mungkin dari sisi apa itu ya, upaya untuk mengantisipasi. Jadi bahasa keren sekarang itu ya mitigasi risikonya itu di level peternak kita mungkin belum sampai sejauh itu. Nah, selain itu juga tadi selain adopsi teknologi yang masih belum berjalan ya Prof ya, juga ada efisiensi di peternakan kita yang masih rendah ya Prof ya. Efisiensi peternakan produksi ternak ruminansia kita. Kalau kita bicara efisiensi itu kalau di peternak itu memang belum terlihat, khususnya peternak-peternak yang kecil ya, dengan skala kepemilikan di bawah 10 itu mereka belum bicara efisiensi. Tapi begitu skala kepemilikan sudah mulai naik ya, katakanlah di atas 20 atau di atas 50 sampai dengan 100 dan up lagi, itu baru mereka akan mulai berbicara tentang efisiensi. Khususnya ini ya efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya pakan. Jadi kalau sudah banyak, nah baru mereka berhitung. Karena biaya pakan ini memang salah satu komponen terbesar dalam biaya produksi dalam industri peternakan.
hampir ya average mungkin 70% dari total cost. Dari total cost itu pakan. Nah, untuk Indonesia sendiri sebenarnya lebih efisien atau tergolong kurang efisien dibandingkan negara lain? Kalau bicara Indonesia dibandingkan negara, jadi kalau kita bicara G2G itu memang pola kita agak berbeda ya. Jadi kalau sistem kita bicara mungkin sistem yang sudah bicara efisiensi, sistem industri lah ya. Jadi sistem industri kita penggemukan, misalnya penggemukan sapi itu betul-betul bisa dibilang costnya cukup tinggi ya. Kalau kita misalnya tengok ke Australia, mereka sistem penggemukannya bisa sangat efisien ya, sangat efisien. Misalnya mereka pola pengemukan dengan pastura itu kan sangat-sangat low cost gitu loh, dan itu bisa mereka lakukan. Sebenarnya kita juga bisa di Indonesia melakukan itu di daerah-daerah yang punya padang cukup luas ya. Kalau di periode lalu itu Presiden Jokowi sempat menyampaikan mungkin daerah-daerah seperti Nusa Tenggara yang punya savana yang cukup luas itu potensi untuk dikembangkan pola pemeliharaan sapi yang low cost ya. Mungkin ya di Lampung ini kelihatannya kita belum ya ada lahan yang seperti itu gitu. Ya itu sebabnya negara kita ini termasuk yang harga daging itu termahal, termasuk salah satu negara dengan harga daging yang termahal di dunia ya, Prof ya. Ya. Prof, sejauh ini bagaimana Prof teknologi pemuliaan dan manajemen produksi dapat meningkatkan produksi ternak ruminansia ini? Ya, kalau kita bicara pemuliaan, artinya kita itu berusaha meningkatkan produktivitas dari keturunannya, artinya perkawinan silang. Nah ini juga sudah mulai dirasakan dampaknya, baik itu dampak positif maupun juga dampak negatif. Oh, ada dampak negatif. Ada dampak juga negatifnya juga. Jadi memang dari satu sisi dampak positifnya itu produktivitas daging katakanlah yang ingin kita capai itu mulai bisa meningkat. Tapi dampak negatifnya kalau proses perkawinan ini tidak hati-hati, itu kita mulai kehilangan plasma nutfah asli Indonesia. Nah, ini juga yang perlu dijaga gitu. Jadi memang harus dipisahkan antara keinginan kita untuk memproduksi daging dengan baik, banyak, dengan perlindungan plasma nutfah. Lama-lama ya kalau dikawin silang terus tanpa kita ada melakukan perlindungan plasma nutfah ya akan hilang. Sapi asli Indonesia sudah nggak ada. Tapi ya alhamdulillah pemerintah sudah mulai melakukan itu ya. Dalam 1 dekade terakhir ini kan banyak pendaftaran bibit-bibit ya ternak atau hewan asli Indonesia ya. Ternak asli Indonesia, tidak hanya ternak, cuma semua ya, termasuk produk-produk Indonesia yang memang asli Indonesia itu sudah mulai digandrungi ya. Ya, untuk menjaga keanekaragaman hayati tetap di Lampung ini kita juga ada kambing saburai mungkin yang cukup sudah dikenal ya. Kemudian terakhir juga itu ada sapi krui. Ya, itu salah satu kalau kambing saburai itu hasil persilangan. Kalau sapi krui itu memang plasma nutfah. Jadi memang harus dipisahkan pola pengembangannya. Jadi nggak bisa di mix hantam kromo lah ibaratnya tanpa punya tata kelola yang baik. Oh, sapi krui itu memang spesies asli lokal kita, endemik kita ya, Prof. Apa keunggulannya, Prof, kalau sapi krui itu dibandingkan sapi yang lain ya? Sapi krui itu sampai sejauh ini yang bisa terlihat itu terkait dari pola penggunaan pakan. Jadi pakan-pakan yang
ada lokal itu bisa digunakan dengan baik, bisa menerima pakan-pakan lokal, karena memang habit mereka di situ. Kemudian yang cukup mungkin ini agak menyenangkan, daya tahan terhadap penyakit itu cukup baik ya dibanding yang impor, yang lainnya mungkin yang silang ya. Jadi dua itu yang mungkin terakhir terlihat di lapangan, keunggulan sapi kru ini. Kalau untuk produktivitas masih karena sapi kru ini termasuk lokal sapi kecil lokal dan kecil, memang tidak sebaik produktivitasnya tidak sebaik sapi-sapi impor seperti Brahman Cross, Limousin gitu. Karena memang ini termasuk sapi kecil. Jadi bobot dewasanya hanya sekitar 250 sampai 300 itu sudah dewasa. Jadi sapi kecil lah. Tapi ini jadi favorit juga karena daya tahan tadi daya tahan, dan favorit juga buat kita. Kenapa? Para pekurban. Kenapa? Kalau kita mau kurban kan harganya relatif murah ya. Dengan bobot 200 sudah masuk syarat kurban, harganya terjangkau. Jadi memang strategi pemasarannya beda-beda. Mereka punya kelebihan dan kekurangan. Jadi permintaan sapi kru untuk kurban juga cukup tinggi ya. Nah, Prof, sejauh ini apa saja inovasi dalam sistem pakan dan nutrisi yang dapat meningkatkan efisiensi konversi pakan menjadi daging yang sudah dilakukan? Sebenarnya kalau kita bicara efisiensi, apalagi dari bidang pakan, ya semua itu bisa kita lakukan. Ya, mulai dari mana? Misalnya kalau 5 tahun terakhir ini saya sedang riset terkait pemanfaatan tongkol jagung. Tongkol jagung itu kan limbah, ya. Nah, itu kita coba gunakan dengan diamoniasi. Kemudian kita gunakan sebagai salah satu bahan pakan. Ternyata kita gunakan sampai dengan 25% di pakan untuk substitusi serat. Itu dia masih fine gitu, masih oke lah, performanya masih sama. Nah, dari situ kan kita bisa lihat dengan pemanfaatan limbah, tongkol jagung yang tidak pernah terpakai, belum dinilai lah harganya, ternyata bisa substitusi sumber serat di pakan. Kalau kita hitung-hitung IOFC-nya kemarin, penelitian itu pada kambing, itu dalam satu periode pemeliharaan kurang lebih pemenukan ya, kambing 2 bulan sampai 3 bulan, itu selisihnya per ekor per kilo ya, kita harganya standar per kilo daging itu sampai dengan 75.000. UFC itu apa? Income over feed cost. Jadi perbandingan antara penerimaan dengan biaya pakan. Sampai dengan berapa tadi, Bro? 75.000 per ekor selisihnya. Jadi kilo daging. Iya, bukan per panen ya, per satu ekor, karena daging kan daging waktu itu penelitian kita di kambing. Jadi dengan selisih 75.000 per ekor, nah, dari satu sisi efisiensi pakan yang kita gunakan itu kan sudah ya menurut saya kita bicara 75.000 kalau satu ekor. Kalau 10 sudah lain, kalau 100 lain lagi. Nah, itu dampaknya tadi, artinya kita juga bisa mengurangi dampak ya pemanfaatan tongkol jagung yang mungkin selama ini jadi sampah aja, bahkan hanya dibakar. Ya kan, dampak pembakaran kan luar biasa juga gitu. Global warming salah satu ini asap aja. Jadi kita coba olah yang seperti itu dari satu sisi apa yang ada di sekitar kita. Dan sebenarnya yang lain juga cukup banyak, tapi mungkin ini saya cerita yang apa yang sudah kita lakukan di Nila lah ya, di jurusan peternakan. Kemudian salah satu juga karena belakangan ini juga sering merebak, sudah merebak wabah penyakit PMK 3 tahun terakhir ini. PMK, kemudian LSD ya. Nah, itu juga jadi tantangan tersendiri. Bagaimana ini kita sudah efisien, ternyata penyakit lagi. Kita kemudian coba pendekatannya istilahnya fitobiotik. Jadi
antibiotik yang berasal dari pakan ya, dari tumbuhan kita masukkan dalam pakan. Nah, fitobiotik itu sumbernya apa, Bro? Ya dari tumbuhan ya, dari tumbuhan ya bermacam-macam. Macam ya. Ya kunyit, ya kemudian apa, jahe. Jadi sebenarnya tanaman-tanaman herbal yang mungkin sudah dikenal secara umum membantu di kita ya manusia. Tapi selama ini manusia yang pakai ya. Kemudian teman-teman di Unggas juga sudah coba. Nah, ternyata kemarin kita coba juga di ternak Unggas juga, ternak ruminansia di domba itu kita coba untuk aplikasi kunyit. Itu ya punya dampak yang baik juga terhadap itu tadi apa, kesehatan dari apa, gambaran darah yang diambil kita lihat mulai dari sel darah merah, sel darah putih, semuanya ya, parameter darah ternyata ya cukup signifikan meningkatkan kesehatan ternak ya. Secara tidak langsung berdampak ke situ, imunitasnya itu terjaga sampai 5% sih ya. Terakhir percobaan kita sampai 5% itu terbaik. Kita coba sangat ekstrim itu sampai 10%. Tapi ternyata hasilnya ya sampai terakhir itu 5% yang memberi dampak yang cukup baik. Kenapa? Karena kita hitungnya kan tidak hanya kesehatan ya, juga faktor produksi masih kita hitung. Jadi pertambahan bobot masih berjalan normal, bahkan cenderung meningkat. Punya parameter darah, meningkatkan imunitas yang cukup baik juga. Oh iya, Prof, tadi penyakitnya apa selain penyakit kuku dan mulut ya? Mulut dan kuku, PMK, LSD. LSD itu, nah saya belum familiar nih, apa ini biar mungkin sahabat Tigura supaya tahu. LSD ya, kalau di dunia peternakan itu sudah, karena wabahnya sudah cukup lama, itu lumping skin disease. Oh, penyakit kulit yang bentol-bentol muncul di permukaan kulit sapi ya. Oke. Terkenal apa? Latu-latu ya. Latu-latu iya, orang di bawah sering nyebutnya seperti itu. Itu bisa menyebabkan kematian. Kalau dari kasus yang menyebabkan kematian belum terdengar, tapi begitu melihat ya, ini kan dampaknya akhirnya ke pemasaran ya. Ternak yang seperti itu jadi kan orang nggak akan dipilih untuk walaupun sebenarnya itu pada saat sudah sehat kan, cuma pada saat itu merebak akhirnya kan harga berpengaruh juga. Orang juga akhirnya nggak mau ya, mungkin minatnya nggak mau beli, dampaknya ya ke konsumsi daging juga khawatir juga. Biasalah kalau terjadi wabah penyakit, dampaknya terkonsumsi juga akan ikut. Nah, saya tertarik tadi Prof yang ternyata jangkar jagung yang sedemikian keras ya, dengan teknologi amuniasi itu bisa diempukkan gitu ya untuk ternak, dan itu mungkin ada kaitannya dengan manajemen pendekatan zero waste farming ya, Prof ya. Sebenarnya apa sih Prof pendekatan zero waste farming itu? Ya, kalau zero waste farming itu kan salah satu pendekatan sebenarnya, kalau kita bicara besarnya itu kan di integrated farming system. Nah, zero waste itu sebenarnya ya mengurangi limbah, nol limbah lah dalam proses budidaya, pertanian dan peternakan. Nah, integrasi itu konsep besarnya, tapi karena kita nggak bicara besar ya sudah zero waste saja. Jadi misalnya kita di daerah Lampung Selatan, Lampung Tengah itu kan banyak petani jagung. Nah, petani jagung selama ini begitu selesai panen, yang terjadi kan limbahnya ya dibakar atau digunakan lainnya atau dibuang yang kemudian ya kami berpikir sebenarnya ini bisa nggak sih digunakan untuk salah satu substitusi sumber pakan. Ternyata dari hasil riset dan ini masih memungkinkan, walaupun belum cukup banyak ya. 25% itu angka terakhir yang kita coba. Jadi nggak terlalu ekstrim juga karena dan ini masih terus kita lakukan kaji. Nah, selain tongkol itu ada juga tebon jagung atau jerami jagung, batang jagungnya itu juga kita gunakan sebagai salah satu
sumber pakan, sumber hijauan. Jadi kalau petani panen masih hijau, itu masih kita bisa gunakan. Tapi kalau petani jagung panen sampai dia kering pohon yang kuning, nah itu akhirnya kita gunakannya prosesnya berbeda. Bisa kita amoniasi. Jadi kalau masih hijau kita bisa silase, kalau sudah kering seperti jerami itu kita amoniasi. Nah jadi yang kering, tongkol dan batang yang sudah kuning masuknya ke amoniasi. Daripada saat hijau kita silase. Nah jadi petani jagung itu tidak ada limbah sama sekali, bisa dimanfaatkan. Jadi berarti dari situ sudah bisa nol lah. Nah sementara itu dimanfaatkan sebagai sumber pakan untuk ternak. Artinya kita bisa betul-betul zero waste untuk pertanian jagung. Nah kemudian ternak ini dalam proses pemeliharaannya tentu saja kan menghasilkan kotoran. Ya, secara sederhana kotoran ini ya kalau peternaknya masih males ya mungkin paling ditimbun sampai masa tanam baru dikeluarin. Nah itu juga. Tapi ada yang mengolah juga itu bisa jadi salah satu sumber pendapatan sebagai pupuk kandang. Beberapa juga kita sudah dampingi untuk membuat seperti itu. Nah, artinya antara peternakan sapi dan jagung, ya ini kan yang ada kondisinya seperti itu. Jadi duanya ini kan bisa saling bersinergi sehingga tidak ada yang terbuang dalam konteks biomasa ya, biomasa yang tidak termanfaatkan. Nah selama ini kotoran sapi juga jadi kendala pada saat kita olah jadi pupuk ya atau diperang lah katakanlah, kita bisa gunakan lagi sebagai salah satu fertilizer pupuk ya untuk proses budidaya jagung itu lagi. Nah begitu ya, tidak hanya jagung, ternyata pupuk ini bisa kemana-mana. Tapi karena konteksnya ini adalah yang berdekatan petani jagung dengan peternakan sapi ya, ini yang kita terus jalankan sehingga dengan pendekatan berdua ini ya, jagung dan sapi ini ya bisa dapat dari mana-mana peternaknya ini gitu loh. Jadi munculnya efisiensi sebenarnya dari pemanfaatan keterkaitan komoditi antara jagung dan sapi. Limbah yang di satu sektor jadi input di sektor yang lain. Ya, Prof. Baik, waduh menarik sekali sebenarnya bincang-bincang kita, tapi Prof kita dibatasi oleh waktu. Nah pertanyaan terakhir ini Prof, mungkin bukan pertanyaan ya, cuman kesan di masyarakat, mungkin generasi muda terutama itu kalau mau masuk peternakan itu kan waduh kotor, bau, kemudian kok kayaknya kok nggak trendy ya gitu. Nah mungkin closing statement lah Prof, bagaimana sebenarnya peternakan ini nggak ketinggalan amat, nggak ketinggalan zaman kok, dan nggak kotor-kotor amat gitu untuk generasi muda, silakan Prof. Wah ini memang tantangan kita bersama ya, khususnya di bidang pertanian. Tapi untuk teman-teman ya generasi muda, sebenarnya kalau saya yang menyampaikan itu ya agak kurang pas ya, tapi yakinlah gitu bahwa dunia peternakan itu adalah dunia yang menarik, dan jika itu digeluti atau ditekuni itu hasilnya juga akan sangat menarik dibanding bidang lainnya. Nah itu sebenarnya bisa terbukti, sudah terbukti lah selama ini kita jalani bahwa kalau kita lihat lulusan ya, ini sedikit promo lah ya, lulusan jurusan peternakan itu daya serapnya tinggi, daya serap di industrinya cukup tinggi gitu. Bahkan kalau bicara hasil tracer study misalnya ya, itu alumni kita yang belum wisuda pun itu kadang sudah mendapat pekerjaan. Jadi waktu menunggunya kurang dari nol ya, minus lah istilahnya. Jadi kalau dilihat dari situ, artinya potensi kerja ataupun usaha di bidang peternakan ini ya sangat menjanjikan gitu. Dan sebagai kata kunci lagi ya, kata kunci kebanggaan orang pertanian ya dalam arti besar kan gitu, no farm no food. Nah, itu sampai kapanpun akan masih eksis lah. Oke, jadi jangan terganggu lah hanya dengan mungkin baunya atau apa, tapi di situ ada
potensi karir dan uang yang menjanjikan. Ya. Betul. Jadi ya seperti tadi kalau kita sudah jelaskan, hasil peternakan diolah jadi apapun itu isinya uang, ya sapinya jadi uang, kotorannya jadi uang, apalagi yang nggak jadi uang? Semua jadi uang. Semua bisa jadi uang di peternakan. Makanya itu tadi butuh ketekunan dan keuletan dalam berwirausaha khususnya di bidang peternakan. Oke, baik. Sahabat, demikianlah akhir perbincangan kita dengan Prof. Kusuma Adianto. Semoga obrolan kami dapat memberi inspirasi dan menambah pengetahuan serta wawasan kepada sahabat semua. Karena kami adalah Pinggura Pertanian Inspirasi Penggerak Nusantara.